kapan waktu itu, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu. Ciri-cirinya sudah kita jelaskan pula. Setelah berakhir periode Imam Mahdi yang waktunya kita tak pernah tahu, maka kemudian datanglah yang disebut dengan pembohong. Pembohong di dalam bahasa Arab disebut al-kadzab, pendusta. Al-kadzab yaitu ad-dajjal, para pendusta. Pendusta-pendusta ini salasuna, jumlahnya sampai 30 orang. Jadi sebelum Dajjal yang disebutkan oleh Nabi, ciri fisiknya bermata satu, berbadan besar, rambut keriting dan seterusnya, sebelum Dajjal yang sesungguhnya ini muncul, maka akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Dajjal atau para pendusta ini. Akan terus mengaku sampai munculnya orang ini, Dajjal ini. Tanda-tandanya bahwasanya terbebasnya Konstantinopel, Roma, yang disebut Konstantiniyah, terbebasnya Roma. Para pengikutnya yaitu orang-orang Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu di mana? Di Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian, maka seperti biasa kita berdoa kepada Allah. Doa yang kita baca pagi ini ialah doa yang berkaitan dengan Dajjal, yaitu agar terpelihara daripada fitnah Dajjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa syaqawah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sebutkan di muqaddimah tadi, bahwasanya pembahasan kita tentang Dajjal, tanda-tandanya serta tempat kemunculan dan detik-detik terakhir kehidupan Dajjal itu sendiri. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita akan urut kembali tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat oleh para ulama dibagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan al-qiyamatu as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil ini disebut pula dengan akhir zaman. Akhir zaman ialah suatu masa, suatu periode di mana zaman itu adalah zaman yang sangat sulit, di mana Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu berbagai kejadian-kejadian yang akan dilalui oleh umat Islam dan umat manusia seluruh dunia ini. Tanda-tanda itu sangat banyak sekali.
Maka tanda-tanda itu kita rangkumkan di dalam buku yang berjudul Nasihat Akhir Zaman. Tanda itu ada yang menulisnya 50, ada yang menulisnya 100, ada yang bahkan lebih daripada itu. Artinya tanda itu banyak. Lalu kemudian tanda-tanda kecil ini setelah berakhir, maka kemudian muncullah tanda-tanda al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Kiamat besar ini tandanya hanya sedikit. Dalam riwayat disebutkan hanya 10. Nah, tanda yang 10 ini dimula dari kemunculan Imam Al-Mahdi, seorang laki-laki keturunan Nabi yang diberi petunjuk. Mahdi makna secara bahasa ialah orang yang diberi petunjuk. Maka kala itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan seseorang laki-laki keturunan Nabi sesuai dengan fisik-fisiknya, cirinya, dan Allah angkat dia menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Kapan waktu itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu. Ciri-cirinya sudah kita jelaskan pula. Setelah berakhir periode Imam Mahdi yang waktunya kita tak pernah tahu, maka kemudian datanglah yang disebut dengan pembohong. Pembohong di dalam bahasa Arab disebut al-kadzab, pendusta. Al-kadzab yaitu ad-dajjal, para pendusta. Pendusta-pendusta ini salasuna, jumlahnya sampai 30 orang. Jadi sebelum Dajjal yang disebutkan oleh Nabi, ciri fisiknya bermata satu, berbadan besar, rambut keriting, dan seterusnya. Sebelum Dajjal yang sesungguhnya ini muncul, maka akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Dajjal atau para pendusta ini. Akan terus mengaku sampai munculnya orang ini, Dajjal ini. Tanda-tandanya bahwasanya terbebasnya Konstantinopel, Roma, yang disebut Konstantinia, terbebasnya Roma. Para pengikutnya yaitu orang-orang Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu di mana? Di Iran. Asfahan itu adalah sebuah provinsi yang terletak di Iran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat keluarnya Dajjal ini juga dalam riwayat yang sahih disebutkan, yaitu di sebuah tempat yang bernama Khurasan. Coba cari Khurasan itu di mana hari ini. Bisa Bapak Ibu search di Google untuk mencari pengetahuan kita bahwasanya Dajjal itu muncul di Khurasan. Setelah saya baca, Khurasan itu letaknya di Iran. Beberapa waktu yang lalu, pemimpin tertinggi biro politik Hamas syahidnya di Iran. Jauhkah antara Iran dengan Tel Aviv? Tel Aviv, Iran, 2000 kilo. Dari situlah kemudian menurut berita yang kita baca, di rudalnya Ismail Haniyah ini dan syahid di tempat di mana dia menginap. Karena ketika itu dia diundang oleh Presiden baru Iran sebagai tamu negara. Jadi tamu negara bisa tidak aman. Sementara keberadaan dia di Qatar, Tel Aviv Qatar itu lebih dekat dibanding Iran. Secara logika mestinya lebih mudah membunuh seseorang jarak dekat daripada jarak jauh. Logikanya kan seperti itu. Lalu mengapa Allah takdirkan Ismail Haniyah ini syahid di sana? Kalau kita bicara akidah, itu ketetapan Allah. Ya, sampai di situ kita putuslah, tak bisa kita mengkaji lebih jauh. Tapi kalau kita tengok lagi berita-berita yang lain, kita ikuti, ada beberapa orang penting ternyata mengakhiri hidupnya di Iran. Maka di situ banyak muncul tweet. Tweet itu apa? Orang yang memposting di Twitter
No one safe in Iran. Apa artinya itu? No one, tidak satu pun safe. Bukan safe tukang masak. Safe itu artinya selamat in Iran. Tak ada yang selamat di Iran. Jadi bermunculah spekulasi, jangan-jangan ini spekulasi manusia. Mengapa ketika berada di Qatar aman, ketika di sana tidak aman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau spekulasi manusia banyak nanti versinya. Yang kita bahas adalah bahwasanya Dajjal itu keluar di Iran, di sebuah tempat yang disebut dengan Khurasan. Sebentar kita bacakan teksnya. Tempat keluar dari Abu Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah, ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq. Dajjal itu akan keluar di sebuah bumi, maksudnya tempat di masyriq, di dataran timur. Dulu namanya Persia. Iran itu nama dulu Persia, karena dulu Iran dan Irak sekarang, atau dulu sebut Romawi, Persia Romawi di Eropa. Itu adalah dua negara adidaya yang berkuasa, yang menguasai bumi ketika itu. Dan ada yang lebih kuat daripada dua negara ini, Persia dan Romawi. Dan saya dulu Bapak Ibu pernah terbeli buku Sirah Nabawiyah karangan orang Syiah, orang Iran. Dan buku itu hari ini tersebar di berbagai perpustakaan. Saya beli ketika itu di Gramedia, tebal Pak, segini. Harganya waktu itu 83.000. Saya beli tahun 2003. Saya tidak tahu itu buku orang Iran, penulisnya Ja'far Subhani, terjemahan. Artinya apa? Bisa jadi banyak di antara generasi muda ini yang beli buku, di mana buku itu tak tahu siapa penulisnya. Padahal penulis sebuah buku itu sangat penting. Kenapa penting? Karena seorang penulis pasti akan mengarahkan si pembaca kepada ide pikiran yang ditumpahkan dalam buku itu. Itu pasti. Buku itu tanpa disadari dia akan mendoktrin kita. Siapa pembaca, siapa penulisnya, akan digiring kita menuju ke sana. Kalau penulisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan digiring untuk memuliakan para sahabat. Tapi kalau penulisnya itu dari kalangan Syiah, pasti akan menggiring penulisnya untuk merendahkan para sahabat. Karena begitulah akidah daripada orang-orang Syiah ini. Nah, kemudian saya baca buku itu Bapak Ibu, memang menarik ceritanya. Dimulailah dengan Imperium Persia, Imperium Romawi, yang pada akhirnya nanti Imperium Persia itu menjadi superpower yang menguasai dunia. Nah, berjalannya waktu Persia sudah tidak ada, maka menjadilah negara kecil, di antaranya adalah Iran. Nah, di dalam hadis disebutkan di timur, yakhruju yuqalu laha, disebut nama itu Khurasan. Bisa kita buktikan secara ilmiah, dan tengok kita baca, Khurasan itu sebuah provinsi yang hari ini terletak di Iran. Nah, Nabi sebutkan di situ Dajjal akan keluar. Kalaulah di Dajjal itu akan keluar dari sana, mungkinkah negeri itu akan berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Mungkinkah negeri itu akan berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak. Karena pengikut daripada Imam Mahdi adalah pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak mungkin ada kelompok lain yang menjadi pengikut Imam Mahdi. Karena ketika itu kemunafikan betul-betul tampak sebagai kemunafikan, keimanan betul-betul tampak sebagai keimanan. Imanu la nifaqalahum. Orang yang beriman tidak ada kemunafikan sedikit pun. Wan nifaqu la imana. Tidak ada keimanan sama sekali. Artinya ini adalah betul-betul murni keadaan ketika itu. Yatba'uhu aqwamun, diikuti oleh kelompok atau kaum-kaum, ka'anna wujuhahum al-majjanu al-mutraqatu. Wajah mereka itu asing, tidak seperti wajah kita. Wajahnya kecil, matanya kecil. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini satu riwayat. Riwayat Imam At-Tirmizi.
Imam Tirmizi berarti salah satu sunan yang 6. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Namanya kitab induk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kitab induk di dalam Syiah itu tidak itu Bapak Ibu. Kitabnya lain. Kitab akidah mereka merujuk kepada Al-Kafi. Kenapa saya katakan demikian dan kenapa saya tahu? Karena memang S2 saya membahas tentang Syiah, khusus tentang Syiah. Di dalam akidah Syiah itu ada sebuah keyakinan namanya reinkarnasi. Bahasa Arabnya ar-raja'ah. Reinkarnasi kalau bahasa kitanya ar-raja'ah. Ada taqiyah macam-macam. Dan banyak sekali ditulis oleh ulama besar mereka yang bernama Muhammad Yaqub Al-Kulaini. Nama kitabnya Al-Kafi. Bahasa Arab. Penulisnya Al-Kulaini. Ulama-ulama mereka itu bernama Al-Khumaini. Khumaini, Al-Kulaini itulah menjadi rujukan di dalam kitab-kitab Syiah. Kitab fikihnya pun berbeda. Tak sama dengan kita. Kitab mereka itu man la yahduruhu al-faqih. Kitab hadisnya pun berbeda. Tidak memakai kitab hadis yang dipelajari oleh umat Islam seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah perbedaan yang mendasar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pengikut daripada Syiah ini. Dan ada satu bab di dalam kitab Syiah itu yang disukai oleh seluruh laki-laki. Perempuan tidak. Apa dia? Nikah kontrak. Macam rumah kontrakan. Nikah mut'ah namanya Pak. Jadi nikahnya seminggu, habis itu pisah. Maka yang untung laki-laki, yang perempuan rugi. Karena tidak ada hak-hak di sana. Tidak dapat waris, kalau punya anak, anak itu ditanggung oleh perempuan. Memang terzolimi. Dan ada lagi satu namanya khumus. Khumus itu adalah 1/5 dari pendapatan mereka. Jadi orang kaya 1/5. Berarti kalau 100 juta, 20 juta. Ini secara ilmiah Bapak Ibu. Saya bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah karena sudah kita teliti tentang bab Syiah ini. Khumus. Ini berapa nih harta kekayaannya? 22 khumus 20%. 1/5. 1/5 berarti ya kalau 100 juta, 20 juta 1/5-nya dan seterusnya. Dan banyak yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para sahabat dahulu. Nah, tempat keluar mereka di Khurasan. Ini satu pendapat, riwayat Imam Tirmizi. Ada riwayat lain yaitu riwayat Imam Muslim. Berarti ini lebih sahih lagi. Dari Nawas bin Sam'an qala dzakara Rasulullah, Rasul menyebutkan ad-dajjala dzata ghadatin innahu kharijun. Bahwasanya dia akan keluar khullatun baina Syami wal Iraq, antara Syam dan Irak. Syam itu 4 negara, Palestina, Syria, Yordania, Libanon, kemudian dan Irak. Kita tengoklah di peta. Maka disitulah kelak Dajjal itu akan muncul. Maknanya Bapak Ibu, Dajjal yang sesungguhnya tidak akan pernah muncul di Pekanbaru. Aman insyaAllah. Tapi sistem Dajjal masuk ke semua lini. Sistem Dajjal itu apa maknanya kemarin? Sistem yang penuh dengan tipu. Karena Dajjal itu artinya bohong. Itu sistem ketika itu penuh dengan kebohongan. Seorang yang bernama Ahmad Thompson menulis buku Sistem Dajjal. Tengok di situ Bapak Ibu. Kalau mau tengok lagi tentang Yahudi, bagaimana nanti dia akan memunculkan Dajjal itu, tengok di dalam buku 24 protokolat Yahudi. Tulis 24 protokolat Yahudi. Search, dicari, tengok isinya di situ. Dan dulu memang pernah juga kita sampaikan, tapi mungkin karena sudah lama kita tidak ingat lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat keluar Dajjal. Pengikut kita sebutkan saja secara singkat. Yang pertama kaum Yahudi, jumlahnya 70.000 dan mereka memakai toya losan
sebuah selendang yang ditutupkan dari kepala, tutup sampai di sini. Macam apa bentuknya? Tak ada pula, lupa pula bawa selendang tadi, bawa syal. Jadi begini, bentangkan, tutup. Macam apa tu? Macam orang berjalan di bawah terik matahari, panas, tertutup. Begitulah mereka memakai toyalasan. Ada yang mengatakan toyalasan mereka pakai di pundaknya. Pakai di pundaknya, kemudian mereka pun berjalan menggunakan toyalasan itu. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah, riwayat Imam Al-Bukhari. Pengikutnya aliran sesat, kaum perempuan yang lemah imannya, orang-orang munafik dan seterusnya. Masa berkuasa, cara berlindung, lari ke Mekah dan Madinah. Dua inilah tempat yang paling aman. Yang kedua, Baitul Maqdis. Nah, ini yang sempat kita dalami di pertemuan sebelum ini, bahwasanya sekuat apapun kekuatan yang ingin menguasai Baitul Maqdis, pasti akan selalu diganggu. Yahudi mengerahkan semua tenaganya, kekuatannya, menghimpun kekuatan seluruh dunia untuk merebut Al-Aqsa, akan selalu ada yang menghalangi mereka, walaupun kelompok kecil. Ini makna yang dekat untuk memahami. Kan secara logika Bapak Ibu, kalaulah suatu kawasan itu berada di negeri kita, tentu secara kekuatan kita menguasai, kita apakan saja. Tapi tempat itu tak mampu dikuasai oleh orang tersebut sepenuhnya, karena akan selalu ada yang mengusiknya. Ketika dia akan dikuasai, maka ada yang mengganggu. Kan dia kuasai akan ada yang mengganggu. Maka ini di antara makna bahwasanya Dajjal itu tak mampu menguasai 100%. Lagi pula Baitul Maqdis itu kiblat pertama kaum muslimin. Maka saya yakin siapapun kaum muslimin, mulai dari dahulu sampai akhir zaman nanti, tidak akan pernah ikhlas, rela Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Yahudi. Pasti itu, karena kiblat umat Islam. Yang berikutnya adalah membaca surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10. Man hafidha, siapa yang menghafal. Dihafal disebut di sini. Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal ayat pertama sampai ke-10 daripada surah Al-Kahfi, maka terlindung daripada Dajjal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa fi akhiril Kahfi, 10 terakhir surah Al-Kahfi, atau beberapa ayat terakhir surah Al-Kahfi juga terlindung daripada Dajjal. Mengapa? Apa hebatnya surah Al-Kahfi ini? Dajjal itu diberi kemampuan oleh Allah. Disebutkan oleh Mahir Ahmad Sufi dalam kitabnya Al-Qiyamatu Al-Kubra, bahwasanya di tangan kanan Dajjal itu adalah semacam surga, padahal itu jebakan. Sebelah kirinya neraka, padahal itu kenikmatan. Keadaannya diputar balik. Yang cantik itu tampak tidak cantik, yang buruk itu tampak cantik, yang benar itu tampak salah, yang salah itu tampak benar. Keadaan diputar balik. Maka orang takjub, karena bisa menciptakan apa saja. Ketika orang takjub, psikologi manusia akan tunduk, akan ikut. Mak, hebat orang ni. Kan takjub nama itu Bapak Ibu. Bisa dia membuat jalan di bawah lautan, kan takjub tu. Bisa dia membuat pesawat kecepatannya seperti siluman, ini contoh ni. 2000 km per jam. Itu membuat manusia takjub. Manusia ni gampang takjub. Kalau bisa saya terbang, takjub Bapak Ibu ni. Yakinlah. Saya katakan saya adalah Mahdi. Mungkin ada pengikutnya. Tiba-tiba nanti saya datang ke Masjid Nurul Huda ini, enggak pakai mobil lagi, jalan kaki aja di awan. Turun di awan tu. Ada enggak pengikut saya? Oh, pasti makrifat tu sekarang sampai makrifatnya. Itu bukan makrifat. Makrifat itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air. Ini karena makrifatnya tinggi, kuat, berjalan di atas air. Karena makrifatnya tinggi, berjalan di awan. Bukan begitu maksudnya karamah Allah itu, tapi orang yang diberi kemampuan oleh Allah di luar kemampuan manusia lainnya. Nah, takjub, manusia itu akan mudah takjub. Maka ketika mereka membaca surah Al-Kahfi,
Dia pun memahami cerita-cerita di Al-Kahfi itu, bahwasanya kisah-kisah di Al-Kahfi kisah yang sangat menakjubkan. Ketika kisah menakjubkan itu dibaca dan dia melihat satu yang menakjubkan, maka bagi dia biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat sesuatu yang wah, dan sebelumnya belum pernah kita lihat yang wah itu, takjub tak kita? Mak hebat kata dia. Tapi kalau biasa kita tengok yang lebih hebat daripada itu, maka kita pun biasa-biasa saja. Makanya sudut pandang manusia itu tergantung ini biasa enggak dia menghadapinya, biasa enggak dia menengoknya. Kalau dia biasa, dia anggap itu hal yang biasa. Tapi bagi orang yang tak biasa, maka dia menganggap itu luar biasa. Dajjal itu mampu membuat seperti itu. Ketika orang beriman membaca dan menghafal, mentadabbur di surah Al-Kahfi, di sana dia dapatkan kisah-kisah yang menakjubkan, yang jauh lebih hebat daripada kekuatan yang dimunculkan Dajjal kala itu. Ini yang kemudian orang mampu berlindung daripada tipu daya Dajjal tadi. Kemudian yang keempat ialah membaca doa khusus. Doa ini dibaca di penutup solat, tahiyat akhir setelah salam. Riwayat ini sebenarnya asbabul wurud ketika Nabi lewat di kuburan. Aisyah bertanya, karena Aisyah ditanya oleh orang Yahudi, apakah ada azab kubur? Kata wanita Yahudi ini, kata Aisyah, ya ada azab kubur. Tapi nanti saya tanya lagi kepada Aisyah, tidak yakin adanya azab kubur. Afan terbalik, kata orang Yahudi ada azab kubur. Karena Aisyah tidak yakin, lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasul katakan, ya azab kubur itu ada. Lalu kemudian dalam satu riwayat disebutkan Rasul pun membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain mengatakan Nabi lewat di kuburan. Lalu di kuburan, kemudian Allah perdengarkan azab kubur itu kepada Nabi. Di alam barzah sana diperdengarkan kepada Nabi. Lalu Nabi katakan, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian bertasyahud akhir di setiap solat, wajib ataupun sunnah, bertasyahud akhir, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Atau riwayat lain, wa min fitnati min syarri masihid dajjal. Atau riwayat lain bukan jahannam tapi disebut wa min fitnatil, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Jadi itu tidak menjadi perdebatan, intinya 4 itu dia minta. Mau versi mana yang Bapak Ibu baca, semua itu ada riwayatnya. Saya biasanya baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Itu yang mudah di lisan. Karena menyebut huruf R itu kadang patah-patah lidah. Maka a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi saya hindari yang berbau huruf R karena agak berat di lidah. Nah, ini yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Inilah ada 4 yang dapat melindungi seorang daripada fitnah Dajjal di akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang poin yang ke-11, ini poin terakhir, detik-detik terakhir kehidupan. Matilah Dajjal lagi. Kalau cerita mati Dajjal kan senang hati kita kan. Mati Dajjal tu Pak. Siapa yang bisa membunuh Dajjal? Hanya Nabi Isa. Suatu ketika di zaman Nabi ada orang yang mirip dengan Dajjal. Sifatnya mirip, fisiknya mirip. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, kalau memang itu Dajjal, biar saya pancung dia. Kata Rasul, andai pun itu Dajjal, engkau tak akan mampu membunuhnya. Sebab yang ditakdirkan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa di mana? Dalam keyakinan umat Islam berada di langit keberapa? Langit kedua. Dari mana kita tahu? Dari riwayat ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj.
Saya pernah diskusi dengan seorang bapak ibu. Masa iya sih Ustaz ada orang di langit sana? Gimana oksigennya Ustaz? Gimana makannya? Ini rupanya pikirnya masih makan itu. Oksigen. Kalau berlogika kita bapak ibu, banyak hal-hal yang tidak masuk logika. Apa contohnya? Nabi Yunus di dalam perut ikan. Bisa hidup dalam perut ikan. Mana bisa hidup? Itu logika manusia. Kemudian disemburkan oleh ikan nun itu, hidup lagi Nabi Yunus ini. Kalau secara logika nggak akan bisa terima oleh logika. Kalau bicara logika, ada sebuah analisa. Ini masih bicara logika. Semestinya dengan jumlah bom yang dijatuhkan oleh Yahudi di Gaza itu sudah rata. Habis Pak. Mengapa? Karena lebih besar dan lebih banyak daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Kalau kita tengok, kita baca, bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu 13 ton, maka yang sudah dijatuhkan di Gaza itu 15 ton. Gaza itu berapa luasnya? 5 kilo per 46 kilo. Kira-kira hancur lebur tak? Semestinya. Tapi berapa persen hancurnya Gaza itu? Sudah 50. Mungkin segitulah baru. Makanya kemudian para analisis dunia itu mengatakan, ini orang Yahudi sebenarnya bukan berperang dengan rakyat sipil, tapi ada kekuatan di balik itu yang akal manusia tak bisa mencernanya. Bagi yang tak beriman, bagi yang beriman, junudan lam tarawnaha, lam tarawha, junud, pasukan-pasukan Allah dari kalangan malaikat itu yang kamu tak bisa tampak. Ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin 314 orang, yang dilawan 1000, lengkap dengan persenjataannya. Tetapi mengapa kemudian kaum muslimin menang? Karena di sana ada pasukan-pasukan Allah yang ditulis, yang diutus, manusia tidak bisa melihatnya. Dulu pernah di zaman Raja Talut, dulu yang pernah kita kisahkan, Raja Talut itu melawan Raja Jalut. Talut dan Jalut. Pasukan Talut awalnya 83.000, bersiap-siap untuk menyeberang ke sungai Syariah yang terletak di Yordania, di dekat Baitul Maqdis juga. Lalu kemudian sampai di sebuah sungai, ternyata mereka berhenti di sungai itu. Dan mereka minum, ada riwayat mengatakan mereka tak mau beranjak dari sungai, karena semakin diminum air sungai itu semakin haus, semakin diminum semakin haus. Sisa 5.000. Berarti yang hilang berapa? 78.000. Kalau Pak Matondang diutus untuk menangani satu kasus, buat pasukan 83.000, pulang 78.000. Mana pasukan belakang kata dia? Tentu deg-degan dia. Semestinya kuat, rupanya tinggal 5.000. Yang 5.000 ini ketika berhadapan dengan Talut, mundur pula Bapak Ibu. Tak mampu lagi. Kalau ikut yang awak lawan tak mampu ada Talut katanya. Mungkin kalau wacu pas wacu gitulah dia Pak. Ikut tak iyo katanya, mati awak beko katanya. Lari pula yang lebih ini, tinggal 314. Itulah cuma dia berperang Pak. Kalau awaklah pemimpinnya zaman itu, mungkin lari juga kita Pak. Talut itu bengis, besar, pasukannya lengkap, kuat, pokoknya tak ada ampun. Jumlah kita hanya 314 orang, persis jumlahnya sebanyak pasukan Badar. Tapi disitulah orang beriman tadi. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil itu mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Ini kan berbicara akidah, keyakinan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu saat sekarang ini, apalagi generasi muda kita, generasi yang banyak nongkrong di kafe daripada di masjid, mungkin takut Pak. Nah kan tolong, lari aja lah kita. Tapi orang tua kita dulu, bambu-bambu lah yang dibawa. Biarlah Jepang itu lengkap, bambu-bambu lah. Kenapa demikian? Karena sudah tertanam keyakinan mati hidup itu bukan di tangan manusia. Inilah yang tertanam hari ini di
pikiran, akidah, iman orang-orang Gaza. Maka semestinya Gaza itu sudah hancur lebur, tapi hari ini tidak demikian. Dan banyak rudal mereka yang enggak meledak. Saya dapat videonya, Pak. Karena suka juga browsing kan. Jadi jatuhlah rudal itu besar di atas atap itu, enggak meledak. Semestinya menurut logika manusia, sesuatu yang dijatuhkan itu pasti meledak. Tapi di dunia ini ada makhluk lain yang Allah perintah, tidak manusia saja. Inilah yang menjadi keyakinan kuat bagi umat Islam di seluruh dunia. Jauh kisahnya kan, sampai pula ke sana. Tapi begitulah Dajjal, detik-detik kehidupan Dajjal. Nah, di mana Dajjal itu mati? Di Palestina. Yahudi itu kuburannya di mana? Di Palestina. Jadi kalaulah memang mereka berhasil mendapatkan itu, sesungguhnya mereka sedang memesan batu nisannya di Palestina. Jadi ibarat digiring, Bapak Ibu, dah masuklah sini. Ayo sini. Masuk ke sini. Riwayat Imam Ahmad. Banyak menyebut Pak Ahmad di sini. Haddatsana Sa'labatu ibnu Abbadin al-Abadiyyu min ahli al-Basrah. Qala syahidtu yauma khutbatan li Samurah. Qala, Rasul berkata, saufa yazhar, akan muncul, saufa tu nanti akan muncul, alal ardi kulliha, di seluruh muka bumi ini dikuasai oleh Dajjal, illal harama, kecuali bumi haram, bumi yang dimuliakan, yaitu Mekah dan Madinah. Coba yang hadis ni Bapak Ibu, semua bumi, isi bumi ini akan dikuasai oleh Dajjal. Pekanbaru nanti akan dikuasai oleh Dajjal. Jakarta, Indonesia, seluruh akan dikuasai oleh Dajjal. Illa kecuali Al-Haram, yang disucikan, Mekah dan Madinah. Wa Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis. Kelak Dajjal dan pengikutnya akan memblokade, diblokade orang-orang mukmin yang berada di Baitul Maqdis itu. Berarti ditutup berarti, dan di sanalah mereka mulai menyerang. Fayuzalziluna zilzalan syadidan, kemudian terjadi gempa goncangan yang kuat. Summa yuhlikuhullahu wa junudahu, kemudian Allah menghancurkan dia, Dajjal itu, dan seluruh pasukan-pasukannya. Ini sebut dengan detik-detik terakhir kehidupan Dajjal beserta 5 pengikutnya tadi. Kaum Yahudi, aliran sesat, kemudian kaum perempuan yang lemah imannya, apa lagi yang tadi? Belum turun lagi dari mimbar ni, dah lupa pula. Memang luar biasa. Kalau dah berumur tu gampang lupa rupanya, Pak. Kaum munafik, ya, nanti kita tengok lagi. Itulah yang akan habis di sana. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Yazid Al-Ansari min Bani Amri ibn Auf yaqul, berkata, sami'tu ammi, aku mendengar pamanku berkata, Ibna Jariyat Al-Ansari yaqulu, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqtulu ibnu Maryam, yaqtulu membunuh, ibnu anak, Maryam berarti sudah masuk ke Nabi Isa. Yaqtulu ibnu Maryam ad-dajjala, Dajjal, ini orangnya nih Bapak Ibu, bibabi luddin, di sebuah pintu di Palestina, Baitul Maqdis, namanya Lud. Bukan Lud pakai toh, pakai da, Lud. Coba Bapak Ibu cari di peta Baitul Maqdis itu. Saya punya petanya. Itu ada sebuah pintu, Pak. Namanya Babu Lud, L-U-D-D. Coba tulis, nanti search. Ada enggak Babu Lud itu? Karena yang menyebutkan ini Nabi. Ketika Nabi menyebutkan, otomatis benar. Kenapa otomatis benar, Ustaz? Karena Nabi itu semua ucapan dan tindak tanduknya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Hadis riwayat Imam Tirmizi di Babul Lut, bahwasanya Dajjal itu nanti akan mati di pintu Lut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka skenario Allah itu kalau kita ikuti sebenarnya indah. Kaum muslimin dulu mereka aman di Palestina, datang Yahudi ke sana, berimigrasi, dibeli tanah orang Palestina sedikit-sedikit, tak mau dijual, dipaksa, akhirnya menjadi sebuah negara. Sekarang mau diambil lagi bagian timur itu barat itu, di daerah pantai Gaza. Mereka bertahan, yang bisa negosiasi, mereka ingin menjadikan Israel Raya, ingin mengumpulkan Yahudi dunia di sebuah negara. Ini kan skenario namanya. Kalau mereka berkumpul di sana kan tinggal menunggu waktu aja. Tapi tentu sampai di batas itu pastilah banyak huru-hara yang dilalui oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin tak mungkin diam begitu saja. Buminya, negerinya ditempati oleh orang yang menciptakan kekacauan di bumi itu. Pasti sedikit banyak terjadi perlawanan, dan kaum muslimin tidak akan pernah mengalah. Kaum muslimin itu sifatnya Pak Ibu, tak akan pernah mengalah, apalagi negeri dia. Mau enggak orang datang ke negeri kita ini, kemudian diusirnya kita, pergi kalian tempat yang jauh sana, biar kami di sini. Oh, orang mukmin tak akan mau seperti itu. Ada pepatah kita mengatakan, lebih baik mati berkalang tanah. Apa ujungnya? Apa ujungnya Pak Ahmad? Lebih baik mati berkalang tanah itu kan prinsip orang beriman, tidak akan pernah ditinggalkan itu. Begitulah nanti kehidupan di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kapan masa ini? Kalau tanya kapan, bukan domain manusia. Jangan sampai kita menetapkan tanggal seperti yang kita sebutkan. Tapi ada orang yang berani, Ustaz, biarlah dia berani. Efeknya nanti ketika sekali disebutkan tak terjadi, 2 kali disebutkan tak terjadi, 3 kali disebutkan tak terjadi, ujung-ujungnya panduto rupanya. Itulah ujung-ujung nanti, Pak. Di akhir zaman nanti Bapak Ibu, sebelum Dajjal yang muncul, Dajjal sesungguhnya muncul, orang-orang mulai tidak percaya dengan Dajjal. Tak percaya lagi Dajjal, Pak. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena terlalu sering tak benar ucapan itu. Besok Dajjal muncul, tak juga. Besok Dajjal muncul, tak juga. Besok Dajjal muncul, tak juga. Besok Imam Mahdi muncul, tak juga. Kalau orang ngomong begitu kepada kita berkali-kali, ketika ucapan terakhirnya itu benar, besok Dajjal muncul, betul benar ini, apa respon kita? Kayak enggak nih. Soalnya sering kali enggaknya. Efek itu ternyata ketika nanti di akhir zaman, orang tidak percaya dengan Dajjal sebab banyaknya ketidakjelasan dalam membicarakan Dajjal. Disebabkan apa? Menyebutkan tempat, menyebutkan tanggal dan tahun tadi, apalagi menyebutkan hari. Maka kita hindari penyebutan itu. Semua perkara gaib kita serahkan kepada Allah. Tugas manusia adalah untuk mempelajari hadis-hadis ini. Untuk apa? Menambah keimanan kita kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini pembahasan kita di pagi ini. Pertemuan selanjutnya turunnya Isa Al-Masih. Nah, ini selanjutnya. Di mana mereka turun? Di mana Nabi Isa turun? Di mana, Bu? Bukit Tinggi kata. Bukit Tinggi. Jauh meleset. Bukit Tinggi. Cari dalil dulu, Pak. Turunnya di Syria. Sudah ada yang pernah pergi ke sana? Pak Lukman dah pernah? Jadi di Syria turunnya, Pak. Sebuah tempat di dekat masjid namanya Manaratul Bayda, menara putih. Sampai hari ini menara putih itu masih tetap utuh. Berdasarkan riwayat di menara ini akan terus ada sampai akhir zaman.
Sebab di situ nanti Nabi Isa akan turun. Siapa penghuninya di sekitar itu? Siapa kira-kira penghuninya? Penduduknya yang menempati sekarang. Minggu depan. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tentu kita membahas ini berdasarkan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Setelah itu nanti kita akan jelaskan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Setelah itu kita sebutkan urutannya, terjadi 3 kali gempa yang dahsyat menghancurkan alam semesta. Berarti ini terjadi setelah perang itu. Munculnya asap yang tebal sehingga matahari tak nampak. Munculnya hewan melata. Hewan melata ini nanti yang memberi stempel, iko yang muslim, iko tak muslim. Setelah hewan melata itu memberi stempel setiap orang, maka datanglah kemudian angin dingin yang mengambil nyawa orang beriman. Jadi enggak ada lagi orang beriman ketika itu, tinggallah orang-orang yang tidak beriman. Ketika orang tidak beriman itu tinggal, matahari terbit dari barat. Terbit dari barat, tertutupnya pintu taubat. Setelah itu api yang mengumpulkan manusia dan tiupan sangkakala pertama dan kedua. Setelah itu masuklah kita ke kehidupan yang terakhir, kehidupan akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat kita selesaikan buku ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pembahasan kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup, kita doa kepada Allah untuk keberkahan ilmu yang kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.